PM di Banjarinengas Tuka Dampel atas nama Bapak Ketut Gelgel. Bapak Ketut Gelgel merupakan seorang lansia berusia 70 tahun yang saat ini hidup dalam kondisi ekonomi sangat memprihatinkan dan tergolong sebagai keluarga miskin. Sehari-harinya, beliau hanya bisa terbaring lemas dan duduk dengan bantuan akibat penyakit kronis stroke yang dideritanya, sehingga tidak lagi mampu beraktivitas secara mandiri untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan pengobatan. Beliau sepenuhnya menggantungkan nasib pada anaknya yang bekerja keras sebagai pemulung dan buruh kebun dengan penghasilan yang sangat terbatas. Mengingat kondisi kesehatan serta beban ekonomi keluarga yang berat, Bapak Ketut Gelgel sangat memerlukan perhatian khusus dan bantuan sosial guna meringankan beban kelangsungan hidup beliau di masa tua. Nah, ini KPM Tuka Dampel atas nama Gede Swardana. Bapak Gede Swardana merupakan seorang kepala keluarga dengan tanggungan 3 orang anak yang saat ini berada dalam kondisi ekonomi memprihatinkan dan tergolong dalam kelompok desil ke-1. Meskipun dalam dokumen kartu keluarga tercantum pekerjaan sebagai karyawan swasta, faktanya beliau hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kendala administratif inilah yang selama ini menyebabkan beliau belum tersentuh bantuan sosial permanen. Kondisi kerentanan ekonomi keluarga ini berdampak langsung pada pendidikan anak pertamanya yang kini berusia 13 tahun, alih-alih melanjutkan sekolah ke jenjang menengah. Ia terpaksa putus sekolah akibat ketiadaan biaya transportasi dan jarak rumah yang jauh. Saat ini, anak tersebut harus membantu ibunya mencari batu di pantai demi menopang kebutuhan harian keluarga. Mengingat urgensi kemiskinan ekstrem dan dampak putus sekolah yang terjadi, Bapak Gede Swardana sangat layak diprioritaskan sebagai penerima PLT dana desa tahun ini. Ini KPM Banjarinengas Tuka Dampel atas nama Kadek Selamat. Bapak Selamat merupakan salah satu warga yang berada dalam kondisi ekonomi memprihatinkan dan tergolong sebagai keluarga miskin. Ketidakberdayaan ekonomi keluarga ini terlihat jelas dari status kepemilikan aset, di mana beliau sama sekali tidak memiliki sepetak tanah pun untuk tempat tinggal. Saat ini, keluarga Bapak Kadek Selamat terpaksa menumpang pada sebuah rumah gubuk sederhana di atas lahan milik desa adat Kubu Tambahan. Dalam kesehariannya, beliau bekerja keras memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan hanya mengandalkan hasil kebun yang tidak menentu, serta mencari batu di pinggir pantai. Ketiadaan tempat tinggal pribadi serta penghasilan yang sangat rendah menjadikan keluarga ini sangat rentan secara ekonomi dan sosial, sehingga Bapak Gede Selamat layak mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah desa. Calon KPM BLT Dana Desa di wilayah Kota Banding atas nama Nyomanita Suksema. Bapak Nyomanita merupakan seorang lansia yang saat ini hidup dalam kondisi memprihatinkan. Beliau tinggal seorang diri di kawasan perkebunan dengan hanya menempati sebuah gubuk sederhana yang jauh dari standar rumah layak huni. Meski sudah memasuki usia senja, beliau masih harus bekerja keras di tengah kebun demi bertahan hidup. Keterbatasan ekonomi yang juga terlihat dari pola konsumsi harian beliau yang sangat sederhana, di mana seringkali hanya mampu mengonsumsi nasi dengan garam, terkadang ditambah sayur seadanya, dan sangat jarang bisa menikmati daging. Mengingat usia beliau yang sudah sangat lanjut serta kondisi hidup yang sebatang kara dengan pemenuhan gizi yang minim, Bapak Nyomanita sangat memerlukan bantuan sosial segera sebagai bentuk perlindungan bagi lansia. Maka calon BLT Bapak Madi Manis merupakan seorang lansia berusia 66 tahun yang saat ini tengah berjuang melawan penyakit kronis. Kondisi kesehatan beliau sangat memprihatinkan, di mana mobilitasnya sangat terbatas dan kesehariannya hanya bisa dihabiskan dengan duduk atau berbaring lemas. Meskipun beliau memiliki anak dan menantu yang merawatnya, kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong pepason
sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menutupi biaya perawatan medis dan kebutuhan pokok tambahan bagi lansia sakit. Tahun BLT Santa Padare atas nama Nyoman Mundriya. Bapak Nyoman Mundriya merupakan seorang lansia berusia 86 tahun yang saat ini menderita penyakit stroke. Calon KPM BLT Dana Desa Banjar Dinas Santa Padare atas nama Ketut Dari. Lunadi merupakan lansia yang memiliki 2 orang anak perempuan dan telah kawin keluar. Kini di usia yang sudah lansia, ia hanya bisa mengandalkan hasil kebun dan sesekali bantuan dari anaknya. KPM BLT Dana Desa Banjar Dinas Santa Padare atas nama Nur Hadi. Ibu Adi merupakan seorang lansia yang saat ini tinggal bersama anak dan menantunya dalam kondisi ekonomi yang mengalami penurunan signifikan. Meskipun keluarga tersebut memiliki aset berupa mobil sebagai pendukung mobilitas sebelumnya, namun saat ini sang anak telah kehilangan pekerjaan, putus kerja, dan terpaksa kembali ke kampung halaman tanpa penghasilan tetap. Penerima BLT Dana Desa Banjar Dinas Kajakan Desa Utamahan atas nama Los Sukarsi. Haibullah Sukarsi merupakan seorang penyandang disabilitas dengan status janda yang saat ini telah kembali ke daerah asalnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beliau hanya mengandalkan kemampuannya membuat ceper sarana upakara, yang mana hasil dari pekerjaan tersebut sangat kecil dan tidak menentu. Mengingat kondisi fisik beliau sebagai penyandang disabilitas, ketiadaan sumber pendapatan tetap lainnya. Calon penerima BLT DD 2026 Banjar Dinas Kajakan atas nama Komang Sumandi. Komang Sumadi merupakan seorang penyandang disabilitas yang saat ini tinggal bersama ibunya dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan harian dan biaya perawatan, keluarga ini hanya mengandalkan pendapatan sang ibu yang bekerja sebagai buruh, serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan bergantung pada ketersediaan pekerjaan harian. Calon BLT DD Banjar Dinas Kajakan atas nama Gede Putra. Gede Putra merupakan seorang penyandang disabilitas yatim piatu yang saat ini tinggal bersama kakak kandungnya, seorang paruh baya yang masih lajang, belum berkeluarga. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Gede Putra sepenuhnya bergantung pada pendapatan kakaknya yang bekerja sebagai penyedia jasa sewa dekorasi dengan penghasilan yang tidak menentu dan bersifat musiman. Calon KPM BLT Dana Desa Banjar Desa Utamahan atas nama Ibu Ketut Sudarmi merupakan sosok lansia lajang yang kini kehilangan sumber penghasilan utamanya setelah musibah jatuh yang mengakibatkan kondisi penyakit kronis osteoporosisnya semakin memburuk dan menghambat mobilitas fisik secara total. Mengingat sebelumnya beliau menggantungkan hidup sebagai pedagang nasi kuning secara mandiri, ketidakmampuan untuk kembali bekerja saat ini menempatkan beliau pada situasi ekonomi yang sangat rentan tanpa adanya penopang keluarga inti. Swastiastu. KPM calon KPM Desa Keutamaan Banjar Dinas Banjar atas nama Nyoman Mundriya.
Ibu Nyoman Ratini merupakan lansia yang kini hidup dalam kondisi fisik yang kian melemah akibat penyakit kronis yang dideritanya. Keterbatasan kesehatan yang dialami membuat beliau tidak lagi mampu beraktivitas secara mandiri untuk menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Swastiastu kembali calon KPM PLTD di Desa Kelurahan Banjarnegara semuanya atas nama Made Uri. Bapak Made Uricana merupakan warga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, yang saat ini tinggal di sebuah gubuk tidak layak huni bersama sang istri dalam rumah tangga yang hanya terdiri dari 2 orang. Kondisi hunian tersebut semakin memprihatinkan karena tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang layak, yang secara langsung berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal beliau. Tanpa kehadiran anggota keluarga lain anak yang dapat menjadi penopang ekonomi, ditambah dengan ketergantungan pada penghasilan yang tidak menentu sebagai buruh tani. Ibu Suliani saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan segera, mengingat beliau harus berjuang melawan gagal ginjal kronis yang mengharuskannya rutin cuci darah sekaligus menghadapi tindakan operasi akibat kista yang baru saja dideritanya. Ketidakberdayaan fisik ini diperparah dengan kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas, di mana beliau bersama 3 anggota keluarga lainnya tinggal di sebuah gubuk tidak layak huni di atas lahan milik orang lain, dengan mengandalkan penghasilan suami yang tidak menentu sebagai buruh ternak dan kebun. Swastiastu kembali yang kami di Kubanyan mengusulkan calon KPM PLTD Desa Utama dari Banjarnegara semuanya atas nama semuanya Kasim. Bapak Weon Kasim merupakan potret warga lansia yang hidup dalam kondisi kemiskinan dengan tingkat kepadatan hunian yang tinggi, di mana satu rumah kini harus dihuni oleh 2 kartu keluarga kakak yang terdiri dari anak, menantu, serta cucu. Beban ekonomi yang berat ini diperparah dengan keterbatasan fisik beliau yang hanya mampu mengandalkan penghasilan dari membuat temus Banten, serta ketiadaan akses sanitasi yang layak di kediamannya, sehingga menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi bagi seluruh anggota keluarga. Ibu Niwayan Sandayani merupakan sosok perempuan tangguh yang berjuang sendirian sebagai orang tua tunggal dalam menghidupi keempat anaknya. Keterbatasan ekonomi yang ia hadapi sangat nyata, di mana seluruh kebutuhan harian keluarga hanya disandarkan pada penghasilan yang sangat minim dari hasil menjual canang. Baik, terima kasih nih calon BLT KPM BLT Dana Desa Banjarnegara Tegal atas nama Kedut Sumeranis yang dalam hal ini begini kondisi rumahnya. Terima kasih. Ibu Ketut Sumeranis adalah seorang lansia tunggal lajang yang saat ini menderita penyakit kronis, sehingga kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan untuk hidup mandiri dan harus berpindah tempat tinggal agar mendapatkan pendampingan penuh dari keponakannya, mengingat beliau tidak memiliki keluarga inti sebagai penyangga ekonomi, pendukung utama, dan sepenuhnya hanya mengandalkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, serta biaya pengobatan rutin dari komunitas dan sanak saudara jauh.
siang ini yang Banjar Dinas Tegal Desa Utama menanti untuk mengajukan calon KPM BLT Dana Desa Banjar Dinas Tegal atas nama Ketut Sariaken. Dalam hal ini seperti kondisinya beliau dengan keadaan sakit tidak bisa bangun. Terima kasih atas partisipasinya terutama kepada Presiden sudah membidangi dalam hal untuk rumah-rumah Ibu Sariaken merupakan seorang lansia berusia 73 tahun yang saat ini berada dalam kondisi kesehatan sangat memprihatinkan, di mana beliau hanya mampu beraktivitas di atas tempat tidur, bedridden, karena faktor usia. Saat ini, beliau tinggal bersama anak dan menantunya yang bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan harian yang tidak menentu dan terbatas. Calon KPM BLT Banjar Dinas Fase Desa Tambahan atas nama Wayan Kartika. Ibu Kartika merupakan seorang lansia lajang yang saat ini hidup dalam kondisi ketergantungan penuh terhadap orang lain. Di usia senjanya, beliau tidak memiliki keluarga inti, sehingga terpaksa menumpang tinggal di rumah sepupunya. Kondisi kesehatan Ibu Wayan Kartika saat ini sangat memprihatinkan karena beliau hanya mampu berbaring lemas di tempat tidur akibat kondisi fisik yang menurun drastis. Swastiastu di calon KPM Banjar Dinas Fase calon BLT atas nama Madi Putri. Mata Putra sebagai lansia dengan penyakit kronis yang kini hanya bisa terbaring di tempat tidur yang sebelumnya aktif sebagai jero mangku dalam. Swastiastu niki calon KPM BLT Banjar Dinas Fase atas nama Komang Mertana Binten. Bapak Komang Mertana merupakan seorang kepala keluarga yang saat ini berada dalam kondisi kerentanan kesehatan. Beliau menderita penyakit gagal ginjal kronis yang mengharuskannya menjalani prosedur cuci darah rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu, sehingga praktis kehilangan kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Kerentanan keluarga ini semakin terlihat dari kondisi tempat tinggal yang masih menumpang di rumah mertua, karena belum memiliki hunian pribadi. Saat ini, beban ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh sang istri yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Swastiastu niki calon KPM BLT. Ibu Juwiti merupakan seorang lansia berusia 68 tahun yang saat ini berada dalam kondisi sangat rentan dan memprihatinkan. Beliau merupakan penyandang disabilitas fisik dengan kondisi kaki yang tidak utuh puntung, sehingga mobilitas dan kemampuannya untuk beraktivitas sangat terbatas. Kerentanan sosial keluarga ini semakin tinggi karena Ibu Juwiti tidak memiliki anak sebagai penopang hidup, dan saat ini beliau hanya tinggal berdua bersama suaminya yang juga dalam keadaan sakit-sakitan dengan kondisi fisik keduanya yang menurun dan ketiadaan penolong di dalam rumah tangga. Pasangan lansia ini mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun perawatan kesehatan. Om Swastiastu niki calon KPM BLT Banjar Dinas Fase atas nama Nur Tami Sampusukan ini tengajak Ibu Lutami merupakan sosok lansia yang berada dalam kondisi sangat rentan, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Mengingat kondisi fisiknya yang sering sakit-sakitan, tanpa dukungan hunian pribadi yang tetap, ketiadaan aset rumah tinggal mengharuskan beliau menumpang di kediaman tetangganya, sehingga stabilitas tempat bernaung beliau sepenuhnya bergantung pada kebaikan hati pihak lain yang sewaktu-waktu dapat berubah. Swastiastu ini calon KPM BLT Banjar Dinas Fase atas nama
di dana di mata bisa melihat sumber. Bapak Putu Widana merupakan warga lansia yang saat ini menghadapi kerentanan ganda akibat penyakit kronis yang menderitanya hingga mengakibatkan kondisi otak sehingga memprioritaskan kebutuhannya secara mandiri menjadi sangat terbatas. Keterbatasan fisik ini menempatkan beliau pada situasi ekonomi yang sulit, di mana keberlangsungan hidup sehari-hari hanya bergantung pada pendapatan dari hasil kontrakan yang nilainya tidak menentu dan mungkin tidak mencukupi untuk biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Om Swastiastu, kami Perpekal Desa Kubu Tambahan, nama Gede Pariatnyani SH, terkait dengan PMK nomor 7 tahun 2026. Salah satunya adalah tentang prioritas BLT dana desa. Kami sudah melakukan survei dengan tim, dengan melibatkan Kadus sama BPD, di mana didapatkan 26 KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, prosesnya adalah setelah diadakan ajuan dari 26 itu, kami akan melakukan validasi, verifikasi dengan menampilkan video sebagai bentuk transparansinya, sehingga dari video atau foto atau gambar nanti akan ditayangkan. Kami akan mengadakan musdes khusus lagi terkait dengan penerima manfaat atau KPM yang berhak untuk diberikan BLT dana desa tahun 2026. Nah, tentu segala proses pelaksanaannya akan dilakukan transparansi sehingga akan menjadi suatu real bagi yang menerima manfaat BLT dana desa di 2026. Nantinya juga akan kita adu argumen, dan bila mana nantinya terkait dengan parameter indikator, setelah ditayangkan video, setelah ditayangkan daripada foto-fotonya keluarga penerima manfaat, setelah itu kami akan kembali mengecek ke lapangan kalau memang ada melakukan, sehingga akan menghasilkan hasil yang paling tidak bisa kita tetapkan sebagai keputusan terbekel daripada proses daripada musyawarah itu, yang nanti akan ditetapkan sebanyak 15 KPM. Itulah proses yang kami lakukan terkait dengan tentang BLT dana desa. Sekian keterangan dari kami, semoga bermanfaat dan tetap transparansi untuk penerima KPM-nya kita akan lakukan sedetail mungkin. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.